Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fathur Rahman MSI selaku dosen pengampu usul fikih, dan yang kami hormati juga yang kami sayangi kepada semua teman-teman kelas KPI 1D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam suatu forum, suatu pembelajaran online, dan semoga kita semua dalam mengikuti pembelajaran online ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator juga presentator yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, yakni yang pertama Zadid Taqwa, saya sendiri. Yang kedua Yusuf Roman Primardani. Yang ketiga Paldi Oktavian Akbar. Yang keempat Zahratus Zulfa Zaidah. Yang kelima Tanti Widyasari. Di sini saya juga teman-teman saya akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Metode Ijtihad Mata Kuliah Usul Fikih kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, istihsan. Pengertian dari terminologi. Yang pertama, dalil yang terbentuk dalam diri seorang mujtahid namun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias tertentu menuju kias yang lebih kuat darinya. Yang ketiga, mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil. Contoh, peristiwa yang ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode ijtihad yang kedua yaitu maslahah war musalah. Pengertian terminologi menurut Imam Ghazali, prinsip maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dan menurut ulama lain, maslahah mursalah adalah kebaikan kemaslahatan yang tidak disinggung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Lalu contoh dari maslahah war musalah sendiri ada 3. Yang pertama, tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat demi kemaslahatan. Kedua, menulis huruf Al-Quran kepada huruf Latin. 3, membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal oleng demi kemaslahatan penumpang. Metode ijtihad yang ketiga yaitu istislah. Pengertian secara terminologi, ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pertama dari Al-Ghazali, istislah adalah maslahah yang tidak memiliki bukti dari syarak dalam bentuk nas tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya. Lalu ada dari Abu Zahrah, istislah adalah maslahah yang sejalan dengan maqasid al-syari' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolaknya. Lalu contoh dari istislah sendiri, yang pertama penulisan mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar yang tidak dilakukan pada masa Nabi. Alasannya alasan yang mendorong sahabat semata-mata karena maslahat, yaitu untuk menjaganya dari kepunahan dan oleh karena banyaknya hufaz yang gugur dalam perang. Lalu
Yang kedua, pentajwidan Al-Quran menjadi satu mushaf dan penyeragaman qiraah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, ada metode urf. Pengertian terminologi dari beberapa ahli berbagai macam pengertian, yakni dari Dr. Haji Rahmat Dahlan. Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer. Terus, dari mayoritas ahli syariat, urf adalah dua sinonim yang berarti sama. Dan contoh dari metode urf ini ada dua macam, urf dari perkataan dan urf dari perbuatan. Contoh dari perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata daging pada selain daging ikan. Dan contoh dari urf perbuatan, kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang dan uang tanpa menyebut lafal ijab qabul. Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang ad-dari'ah. Pengertian terminologi ad-dari'ah. Pertama, menurut Al-Qarafi, ad-dari'ah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Kedua, menurut Asy-Syatibi, ad-dari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh atau jaiz agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau mamnu. Contohnya, Imam Syafi'i melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah, karena hal ini akan menjadi sarana atau ad-dari'ah kepada tindakan mencegah atau memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tentang kesimpulan dari pembahasan kita di atas tadi. Intinya, kesimpulannya, ijtihad merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum, dalil-dalil untuk itu, dan sebagai suatu cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena tuntutan kepentingan hukum Islam. Ijtihad menjadi suatu keharusan praktek. Itu kesimpulan yang kita peroleh dari pembahasan-pembahasan di atas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.